warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Nopiani, NIM 1901030024. Di sini saya akan menjelaskan materi isometri. Langsung saja. Pengertian isometri. Isometri merupakan transformasi yang mempertahankan jarak. Bahasa mengenai isometri merupakan suatu transformasi atas pencerminan, pergeseran, dan perputaran. Jadi, isometri merupakan suatu transformasi atas refleksi, rotasi, dan translasi pada sebuah garis yang mempertahankan jarak. Definisi isometri. Sebuah transformasi T dikatakan isometri jika dan hanya jika untuk setiap pasangan titik A dan B. Berarti ketika isometri kita mempunyai dua pasangan titik, yaitu titik A dan titik B. Maka ruas garis AB sama dengan A aksen B aksen. Maksudnya itu panjang AB sama dengan panjang bayangannya. Dengan apa? Aksen atau bayangannya dari A-nya sama dengan transformasi A. Dan B aksen atau bayangannya dari B-nya yaitu transformasi B. Isometri. Transformasi T untuk sembarang P, X, Y didefinisikan oleh transformasi P bayangan dari B aksen sama dengan X, min Y. Pertanyaannya, apakah transformasi T isometri? Di sini kita mempunyai pasangan titik, berarti kita misalkan ambil sembarang dua titik A1, A2 dan titik B, B1, B2 di mana A, B elemen V. Transformasi TA sama dengan TA1, A2 berdasarkan dari definisi S, min Y berarti A1, min A2 untuk bayangannya atau A aksen. Titik TB sama dengan TA1, A2 sama dengan B1, min B2 untuk bayangannya atau B aksen. Syarat isometri. AB sama dengan A aksen B aksen atau jarak awalnya sama jarak bayangannya. Sekarang kita buktikan AB sama dengan A aksen B aksen. Dan kita juga boleh buktikan A aksen B aksen sama dengan akar A1 min B1 kuadrat plus min A2 dikurangi min B2 kuadrat. Akar A1 dikurangi B1 kuadrat plus min A2 plus B2 kuadrat. Akar A1 dikurangi B1 kuadrat plus A2 dikurangi B2 kuadrat. Kita bisa balik karena sesuatu yang dikuadratkan itu akan menghasilkan sesuatu yang sama. A2 min B2 dikuadratkan karena ini sama dengan rumus AB. Kita lihat ketika A dan A1 dan B1. A2 dan B2, jadi
maka akan menghasilkan AB. Contoh soal isometri. Soal yang pertama, T adalah sebuah transformasi yang ditentukan oleh TP sama dengan X min 5, Y plus 3 untuk semua titik P, X, Y elemen U. Selidiki apakah T suatu isometri. Penyelesaiannya di sini ingat ketika isometri memisahkan dua titik, misalnya kita mempunyai titik A yaitu 1,0 dan titik B 0,1. Tugas kita cari bayangannya berdasarkan definisi. Lihat untuk transformasi dari A atau A aksennya, yaitu A itu bisa diganti A itu X itu 1 jadi 1 min 5 hasilnya min 4 dan Y nya 0 berarti 0 plus 3 yaitu 3. Bayangan dari A nya itu min 4,3 yang B nya X nya itu 0 jadi 0 dikurangi 5 sama dengan 5 dan Y nya 1 jadi 1 plus 3 sama dengan 4. Bayangannya dari B nya itu min 5,4. Kita masukkan sesuai syarat isometri. AB sama dengan A aksen B aksen. Rumusnya akar XB dikurangi XA kuadrat plus YB dikurangi YA kuadrat sama dengan akar XB A aksen dikurangi XA aksen kuadrat plus YB aksen dikurangi YA aksen kuadrat. Sekarang substitusikan akar 0 dikurangi 1 kuadrat plus 1 dikurangi 0 kuadrat sama dengan akar min 5 dikurangi 4 kuadrat plus 4 dikurangi 3 kuadrat. Akan menghasilkan akar 1 per 1 sama dengan akar 1 per 1. Hasilnya akar 2 sama dengan akar 2. Karena AB sama dengan A aksen B aksen, maka transformasi P adalah isometri. Sifat-sifat isometri dibagi menjadi 3, yaitu memetakan garis menjadi garis, mempertahankan ukuran besarnya sudut antara dua garis, yang ketiga mempertahankan kesejajaran dua garis. Yang pertama, memetakan garis menjadi garis. Teorema yang pertama, bayangan peta suatu garis pada suatu isometri adalah sebuah garis. Bila T suatu isometri dan S suatu garis, maka S aksen sama dengan transformasi S adalah suatu garis. Yang kedua, mempertahankan ukuran besarnya sudut antara dua garis. Teorema kedua, bayangan peta suatu sudut oleh suatu isometri mempunyai ukuran sudut yang sama dengan sudut semula. Diketahui sembarang 3 titik, misalnya titik A, B, C, elemen V. Transformasi A sama dengan A aksen, transformasi B sama dengan B aksen, transformasi C sama dengan C aksen. Buktikan M kali A aksen, B aksen, C aksen sama dengan M kali A, B, C. Bukti, ambil sembarang 3 titik, misalnya titik A, B, C. Transformasi A sama dengan A aksen, transformasi B sama dengan B aksen, dan transformasi C sama dengan C aksen. Terdapat dua segitiga, segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Karena isometri, maka
AB sama dengan A aksen B aksen, BC sama dengan B aksen, C aksen, dan CA sama dengan C aksen, A aksen. Berdasarkan aturan segitiga ABC kongruen dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen karena kongruen, maka besar sudut ABC sama dengan besar sudut A aksen, B aksen, C aksen. Terbukti bahwa isometri mempertahankan besarnya sudut. Ambil sembarang 3 titik, misalnya titik A, B, C, dan 2 segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Transformasi A sama dengan A aksen, transformasi B sama dengan B aksen, dan transformasi C sama dengan C aksen. Karena isometri, maka AB sama dengan A aksen, B aksen, dan BC sama dengan B aksen, C aksen, dan CA sama dengan C aksen, A aksen. Fungsi isometri yang ketiga mempertahankan kesejajaran dua garis. Teorema yang ketiga, bayangan peta dua garis oleh suatu isometri adalah sejajar jika dan hanya jika garis-garis semula sejajar. Diketahui dua garis, misalnya garis G dan H, elemen dari V atau berada pada bidang G bayangan dari H. Hasil transformasi G misalnya dinamakan G aksen, hasil transformasi H misalnya dinamakan H aksen. Akan dibuktikan bahwa G aksen sejajar dengan H aksen. Bukti pada gambar di bawah bahwa G dan H sejajar. Terdapat dua garis G dan H, di mana G bayangan H transformasi G sama dengan G aksen, transformasi H sama dengan H aksen. Andaikan garis G aksen berpotongan dengan H aksen di titik A aksen sedemikian sehingga transformasi P sama dengan bayangan dari P aksen, transformasi G sama dengan bayangan dari G aksen, transformasi H sama dengan H aksen sehingga terbentuk sudut misalnya sebesar X derajat. Berdasarkan teorema 2, karena di bayangan ada sudut berarti terdapat sudut pula di garis G dan H. Maka terjadi kontraksi G sejajar dengan H dan G aksen bayangan H aksen. Jenis isometri. Teorema setiap isometri adalah sebuah isometri langsung atau sebuah isometri berlawanan. Maka terdapat dua jenis isometri, yaitu yang pertama memindahkan bangun geometri langsung dari suatu posisi ke posisi lain. Suatu transformasi dikatakan langsung jika transformasi disebut mempertahankan orientasi, yakni apabila arah gerakan benda sama dengan arah gerakan bayangannya. Dan yang kedua, memindahkan suatu bangun dengan memutar bangun tersebut. Suatu transformasi disebut berlawanan jika pemetaan itu membalikkan orientasi, yakni jika arah gerakan benda berlawanan dengan arah gerakan bayangannya. Contoh transformasi langsung diberikan titik A dan T adalah sebuah pemetaan yang didefinisikan sebagai berikut. Transformasi A sama dengan A, dan untuk P tidak sama dengan A. Transformasi P sama dengan P aksen sedemikian hingga P adalah titik tengah dari A, P aksen. Yang ditanya apakah T transformasi langsung? Sini kita ambil sembarang 3 titik yang tidak segaris A, B, C. Misalnya transformasi A sama dengan A aksen, transformasi B sama dengan B aksen, transformasi C sama dengan C aksen. Maka berdasarkan aturan pada soal transformasi A sama dengan bayangan dari A aksen sama dengan A, transformasi B, B aksen sedemikian hingga B adalah titik tengah dari A, B aksen. Transformasi C sama dengan C aksen sedemikian hingga B adalah titik tengah dari A, B aksen, maka berdasarkan aturan pada soal transformasi A, bayangan dari A aksen sama dengan A. Orientasi ABC yaitu positif. Orientasi A aksen, B aksen, C aksen juga positif. Jadi T mempertahankan orientasi. Kesimpulannya bahwa T transformasi langsung. Contoh transformasi balik. Diberikan garis G dan T adalah sebuah pemetaan
yang didefinisikan sebagai berikut. Transformasi A sama dengan A. Jika A pada G dan jika A tidak pada G, maka transformasi A sama dengan A aksen, sedemikian hingga G adalah sumbu dari A aksen. Pertanyaannya yaitu apakah T transformasi langsung? Di sini ambil sembarang 3 titik yang tidak segaris A, B, C. Misalnya transformasi A aksen sama dengan A aksen, transformasi B sama dengan B aksen, transformasi C sama dengan C aksen. Maka berdasarkan aturan pada soal, transformasi A sama dengan bayangan dari A aksen sama dengan A, transformasi B sama dengan B aksen, sedemikian hingga G adalah sumbu dari BB aksen. Transformasi C sama dengan C aksen, sedemikian hingga G adalah sumbu dari C aksen. Orientasi ABC yaitu positif, orientasi A aksen, B aksen, C aksen yaitu negatif. Jadi T tidak mempertahankan orientasi. Jadi kesimpulannya bahwa T itu transformasi berlawanan. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.